Sofa. Saya akan menceritakan asal-usul nama Pacitan. Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya menghindar mundur karena merasa terdesak saat melakukan perang gerilya melawan Belanda. Mereka menuju arah timur, menyusuri pantai laut selatan, dan memasuki hutan belantara, menuruni jurang, menaiki tebing, dan pegunungan. Akhirnya sampailah mereka di Bukit Gunung Puger, dan mereka beristirahat. Pengikut Pangeran Mangkubumi berjumlah 12 orang, yang salah satunya bernama Stroketipo, yang bertugas merawat kuda. Semua merasa lelah saat melakukan perjalanan. Dengan memberanikan dirinya, Stroketipo menghadap Pangeran Mangkubumi. "Ada apa kau menghadapku, Stro?" tanya Pangeran Mangkubumi. "Maafkan hamba, Pangeran. Hamba mohon izin untuk mencari sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar dan haus Pangeran dan teman-teman," jawab Stroketipo. "Apa kamu tidak lelah, Stro?" Pangeran Mangkubumi bertanya kembali. "Tentu saja hamba lelah, Pangeran. Namun hamba masih ada sedikit kekuatan untuk menolong Pangeran dan teman-teman." "Itu pun jika Pangeran mengizinkan," jawab Stro. "Tentu saja aku mengizinkanmu, Stro. Aku sendiri sangat berterima kasih atas pertolonganmu ini. Jasa-jasamu tidak akan kulupakan, Stro," jelas Pangeran Mangkubumi. Stroketipo berjalan menelusuri Bukit Tandus. Ia mencari buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa dahaga. Stroketipo menemukan banyak buah-buahan. Di tempat itu, beberapa buah sudah ia dapat di tempat itu. Salah satunya adalah buah pace, yang bentuknya jelek dan baunya pun menyengat. Namun saat berjalan kembali, Stroketipo merasa haus dan lapar. "Aku merasa haus dan lapar sekali. Tapi bagaimana nasib Pangeran dan teman-teman jika aku memakan buah-buahan ini?" gumam Stroketipo yang tak kuat menahannya. Stroketipo akhirnya mengambil buah pace. Ia peras airnya, daging buahnya dia makan. Setelah kenyang, Stroketipo meneruskan perjalanannya kembali. Setelah sampai di tempat semula, ia segera memberikan buah-buahan yang dibawanya kepada Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi, "Mengapa kamu tidak ikut makan? Apa yang kamu bawa ini, Stro?" Tekan ndi ki mau, Dek? "Hamba sudah makan sedikit tadi di hutan, Pangeran," jawab Stro. Pangeran Mangkubumi hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Hari-hari selanjutnya, Pangeran dan pengikutnya belum merasa kekuatan ini pulih kembali. Berbeda dengan Stroketipo yang semakin hari semakin kuat dan sehat saja. Pangeran Mangkubumi sampai heran melihatnya. Sampai suatu hari, Pangeran Mangkubumi memanggil Stroketipo untuk menghadapnya. "Ya Pangeran, hamba menghadap," kata Stroketipo sambil ketakutan. "Kamu kelihatan sangat ketakutan, Stro. Tenanglah, aku tidak akan menghukummu. Aku sangat berterima kasih atas pertolonganmu setiap hari. Namun aku hanya ingin bertanya padamu, Stro, mengapa kamu semakin hari semakin kuat saja dan sehat? Padahal aku dan teman-temanmu merasa kekuatan ini belum pulih kembali," ujar Pangeran Mangkubumi. "Ampuni hamba, Pangeran. Selama ini hamba memakan dan meminum air perasan buah pace. Mungkin karena itulah kekuatan hamba pulih kembali," jelas Stroketipo. "Benarkah? Jadi selama ini kamu memakan dan meminum air perasan buah pace yang bergelantungan di pohon itu?" tanya Pangeran Mangkubumi sambil menunjuk pohon buah pace yang kehilangan, yang kelihatan dari sana. "Benar, Pangeran. Hamba tak berani menyuguhkan buah itu kepada Pangeran. Hamba takut Pangeran tak menyukainya." Stroketipo
Stro Ketipo berusaha menjelaskan, tak apa Stro, aku memang berpikiran bahwa buah pacek itu tak enak untuk dimakan. Namun kekuatanmu pulih kembali karena memakan dan meminum air perasan buah pacek itu. Aku ingin sekali mencobanya Stro. Baiklah pangeran, hamba akan menyediakan untuk pangeran. Stro Ketipo bergegas pergi. Diambilnya beberapa buah pacek, diperas airnya dan dibuang kulit buahnya. Air perasan buah pacek itu dimasukkan di tempurung kelapa. Stro Ketipo langsung memberikan air perasan buah pacek itu kepada Pangeran Mangkubumi, dan Pangeran Mangkubumi langsung meminumnya. Pangeran Mangkubumi merasa kekuatannya pulih kembali. Perlahan keletihannya mulai berkurang. Pangeran Mangkubumi menyuruh semua pengikutnya memakan dan meminum air perasan buah pacek. Kini kekuatan mereka bisa pulih kembali. Ketahuilah bahwa kita semua selamat karena jasa Stro Ketipo. Untuk itu kalian semua jadi saksi jika perjuangan kita berhasil. Maka aku akan memberikan daerah Pacé sampai Wetan. Wetan sampai ke timur, daerah Pacé sampai Wetan. Daerah Pacé Wetan, daerah Pacitan. Ya, daerah ini akan kunamakan daerah Pacitan. Kini daerah Pacitan menjadi Kabupaten Pacitan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.